Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Bapak. Jumpa lagi dengan Pak Rizal untuk kegiatan pembelajaran IPA kelas 10 untuk semua jurusan. Ayo, silakan kamu siapkan buku catatannya untuk menyimak dan mencatat materi-materi apa saja yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Kalau sebelumnya kita belajar sampai dengan ciri sampai dengan ciri gejala alam abiotik, ya. Maka hari ini kita melanjutkan pertemuan kita ke materi yang berikutnya. Ya. Berikutnya kita akan pelajari mengenai alat-alat laboratorium. Ya. Yang pertama ada yang namanya loop. Loop ini nama lainnya adalah kaca pembesar yang digunakan untuk memperbesar ukuran benda yang kecil yang kalian amati, yang bisa dilihat dengan mudah. Jadi tidak usah yang ukurannya tidak sampai mikroskopis, maka kita gunakan loop. Yang kedua, benda alat laboratorium ada yang namanya kamera. Kamera itu udah kita pelajari kemarin, fungsinya untuk memfoto objek benda yang tidak bisa dibawa ke laboratorium tapi mau mempunyai bukti gambarnya, maka diambil menggunakan kamera. Alat laboratorium yang berikutnya ada juga yang namanya teropong. Nah, ini fungsinya untuk mengamati dengan jelas pada benda-benda yang jaraknya jauh. Yang mikroskop berikutnya ini untuk mengamati benda-benda yang amat kecil yang ukurannya mikroskopis. Udah kita bahas juga kemarin. Dan yang terakhir adalah barometer untuk mengetahui tekanan udara. Karakteristik objek abiotik, ya, karakteristik objek abiotik. Jadi nanti dibedakan menjadi 4. Ada bisa kita lihat berdasarkan bentuknya. Yang kedua berdasarkan teksturnya. Yang ketiga berdasarkan ukurannya. Dan yang keempat bisa kita lihat berdasarkan warnanya. Pada gambar di samping, perbedaan karakteristik benda abiotik yang diamati itu berdasarkan ukurannya. Kenapa? Karena perbedaan gambarnya berupa ukurannya berbeda-beda. Maka gambar-gambar di samping ini dibedakan berdasarkan karakteristik ukurannya. Ya. Jadi setiap objek abiotik yang dapat dikenali berdasarkan ukurannya dari kecil dan besarnya itu dikatakan dibedakan berdasarkan karakteristik ukurannya. Berikutnya lagi kita akan mengamati komponen biotik dan abiotik yang ada di sekitar kita. Komponen biotik itu dikatakan sebagai living things atau sesuatu yang hidup. Contohnya di sini ada protista, ada tumbuhan, ada hewan, ada bakteri, dan ada jamur. Sementara untuk yang abiotik berarti adalah yang non-living things atau benda yang tidak hidup. Ya, contohnya air, udara, mineral, cahaya matahari. Kita perhatikan dari gambar ekosistem yang ada di samping kita. Dari sini dapat dibedakan bahwa ini adalah gambar campuran antara komponen biotik dan komponen abiotik. Dari sini yang termasuk ke dalam komponen biotiknya adalah si rusa, masuk ke biotik ya karena dia hidup. Kemudian ada burung elang, itu juga komponen biotik. Ada capung, ada katak, ada ikan, ada tumbuhan, pepohonan,
dan juga ada apa nih namanya, bunga. Sementara itu untuk yang komponen abiotiknya atau tidak hidupnya itu misalnya adalah cahaya, matahari, udara, air, batu, dan lain-lain yang tidak hidup. Oke. Demikianlah untuk video yang ini, akan Bapak lanjutkan lagi presentasinya di video yang selanjutnya.